Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, Quarter News edisi Senin 26 Juli 2021 kembali menyapa Anda dengan beragam informasi ekonomi bisnis dunia dan dalam negeri yang telah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dian Marta, kita jelang Quarter News selengkapnya. Smart People, ada banyak berita yang cukup menarik perhatian pelaku pasar, di antaranya pasar saham Amerika Serikat mencapai level tertinggi baru. Ketiga indeks saham utama Amerika Serikat ditutup pada rekor tertinggi pada hari Jumat setelah seminggu sebelumnya mengalami tekanan karena investor khawatir atas varian virus corona Delta. Gemilangnya kinerja bursa saham Wall Street didukung oleh laporan keuangan atau pendapatan perusahaan-perusahaan mega capital yang cukup positif, terutama sektor teknologi. Dow Jones Industrial Average ini naik 0,68% ke level 35.065. Untuk S&P 500 ini naik 1,01% ke level 4.411. Sedangkan Nasdaq Composite naik 1,04% ke level 14.836. Begitu juga dengan dolar Amerika, ini greenback pada hari Jumat membukukan kenaikan sebesar 0,1%. Kenaikan ini melanjutkan kenaikan seminggu sebelumnya sebesar 0,6%. Hal ini juga diikuti pula oleh kenaikan imbal hasil US Treasury. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis Amerika Serikat tumbuh pada kecepatan berat dan recovery Amerika berjalan cepat. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mendesak anggota parlemen pada hari Jumat untuk meningkatkan batas utang negara sesegera mungkin dan memperingatkan bahwa jika Kongres tidak bertindak pada 2 Agustus, Departemen Keuangan perlu mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mencegah default Amerika Serikat. Yellen mengatakan bahwa 1 Oktober, hari pertama tahun fiskal berikutnya, bisa menjadi tanggal kritis bagi kemampuan Amerika Serikat untuk membayar kewajibannya tanpa undang-undang batas utang, karena pengeluaran federal yang besar sudah dijadwalkan untuk periode tersebut. Hal ini akan menjadi perdebatan yang alot antara Partai Republik dan Demokrat. Kegagalan untuk mengatasi perbedaan di antara anggota parlemen mengenai apakah pemotongan pengeluaran pemerintah harus disertai dengan peningkatan batas utang menurut undang-undang yang saat ini ditetapkan sebesar 28,5 triliun US dollar dapat menyebabkan penutupan pemerintah federal seperti yang telah terjadi 3 kali dalam dekade terakhir atau bahkan default utang. Dan kita beralih ke berita komoditas, Smart People. Untuk harga emas, ini bertahan di kisaran level 1.800 US dollar per troy ounce pada close market hari Jumat dan mencatatkan kerugian mingguan pertama dalam 5 minggu karena ekspektasi inflasi yang stabil di Amerika Serikat. Sementara emas berada di sekitar 1.800 US dollar per troy ounce dalam hampir sepanjang minggu kemarin ya, dengan sempat mengawali peningkatan di awal bulan Juli dan kemudian berjuang kembali untuk mempertahankan harganya selama seminggu terakhir karena selera high risk telah meningkatkan dan imbal hasil Amerika Serikat yang juga perlahan lebih tinggi. Kita beralih ke komoditas minyak mentah dunia. Crude oil WTI mengakhiri minggu kemarin dengan peningkatan ke level 72,02 US dollar per barrel pada close sesi perdagangan hari Jumat, pasca OPEC Plus mencapai kesepakatan untuk perlahan-lahan meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 400.000 dengan maksud untuk menghapus semua kerugian pada akhir tahun. Sementara crude oil WTI mengawali minggu kemarin dengan penurunan terburuknya dalam 16 bulan terakhir seiring lonjakan kasus COVID-19 yang menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan untuk pemulihan dalam waktu dekat.
dan kerugian itu cepat berganti seiring optimisme di balik sejumlah laporan pendapatan yang kuat. Baik, Smart People, kita beralih ke berita forex. Ini untuk mata uang euro berakhir flat di level 1.17724 pada close sesi perdagangan hari Jumat kemarin pasca mengalami drop selama sesi perdagangan hari Kamis setelah pertemuan European Central Bank atau ECB berjanji untuk mempertahankan suku bunga pada rekor terendah lebih lama lagi. Sementara kekhawatiran gelombang infeksi baru yang semakin meningkat dan memaksa diterapkannya kembali lockdown di berbagai negara, pasca aktivitas bisnis di zona euro mencatatkan perkembangan tercepat dalam lebih dari 2 dekade pada bulan Juli ini karena pelonggaran lockdown atas kasus COVID-19 pada awal bulan. Dan untuk mata uang pound sterling, ini mengalami pelemahan ya, di level 1.37468 pada penutupan sesi perdagangan Jumat akhir minggu kemarin, seiring petunjuk dari The Fed tentang pemangkasan pembelian obligasi yang akan memberikan dorongan untuk peningkatan pada US dollar. Sementara pidato dari Bank of England BOE yang akan dilaksanakan pada hari ini dapat membawa beberapa dukungan terhadap pound sterling jika penyampaiannya bersifat hawkish. Dan jika tidak, investor ini kemungkinan malah akan melihat perkembangan virus corona untuk pandangan terhadap pound sterling di market. Kita beralih ke mata uang Australian dollar. Ini kembali berakhir di zona merah pada penutupan sesi perdagangan Jumat kemarin dan menuju kerugian mingguan keempat secara berturut-turut seiring lockdown-nya dari setengah populasi di Australia akibat lonjakan kasus infeksi varian Delta COVID-19 yang terus meningkat. Untuk mata uang Japanese yen kembali melemah terhadap US dollar yang naik di level 110.544 seiring dengan diadakannya pertemuan The Fed beberapa hari lagi yang dapat memberikan dukungan positif US dollar. Sementara market Jepang ditutup untuk liburan pada hari Jumat kemarin dan diadakannya pembukaan Olimpiade Tokyo di hari berikutnya. Baik, Smart People, melengkapi informasi Anda dalam berinvestasi, satu lagi kita akan tersambung dengan analis dari PT Forsyth Futures, ada Ibu Vinia Fibilita. Selamat sore, Bu Vini. Selamat sore, Mbak Dia. Apa kabar, Ibu? Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Baik, Bu Vini, untuk minggu ini, kira-kira komoditas apa nih yang perlu diperhatikan oleh para investor dan pelaku pasar? Ya, untuk komoditas sendiri yang menarik diperdagangkan, menarik untuk kita perdagangkan minggu ini, salah satunya tetap di safe haven ya, di gold. Mengingat FOMC yang diadakan minggu ini akan memberikan dampak terhadap pergerakan logam mulia tersebut. Tren bullish emas masih dimungkinkan terjadi di minggu ini setelah bertahan menguat di level $1.800 per troy ounce. Pasca menuju level support psikologisnya terkuatnya di minggu kemarin. Range pergerakan emas di minggu ini kita perkirakan akan berada di kisaran level $1.780 per troy ounce hingga $1.830 per troy ounce-nya. Baik, ini nampaknya pelaku pasar juga harus memperhatikan aset safe haven yaitu emas begitu ya, karena ada banyak sekali event-event yang akan hadir di minggu ini, terutama untuk FOMC meeting. Begitu ya Bu ya? Betul sekali, Mbak Dian. Oke, baik. Kalau tadi di komoditas kita bicara soal emas, kemudian bagaimana nih dengan indeks saham? Ada 2 indeks saham Amerika yang terbesar, yaitu ada S&P 500 dan juga ada Dow Jones. Ini indeks apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar untuk minggu ini? Ya, untuk indeks saham Amerika yang menarik untuk kita pantau adalah indeks S&P 500 ya, yang memiliki range emiten yang lebih luas dibandingkan dengan Dow Jones. Hal ini dikarenakan cyclical stock kemungkinan akan menjadi primadona investor pasca saham di sektor high-tech mencatatkan performa kuat di minggu kemarin
di tengah musim earning yang sedang berlangsung. Indeks S&P 500 mampu menjaga penguatannya ke level 4.411,80 atau menguat sekitar 1,01% pada intraday Jumat kemarin. Dan di minggu ini, tren bullish masih dimungkinkan untuk berlanjut dengan target di 4.444 dan potensi koreksi terdalamnya di 4.372,21. Dan untuk corporate news-nya, ada yang menarik di sektor teknologi, khususnya di saham Nvidia, yang merupakan saham-saham di sektor teknologi ya, yang telah melakukan stock split 1:4 dari harga $760 per lembar menjadi $190 per lembarnya. Ditambah lagi, pada laporan earning kemarin, Nvidia mencatatkan peningkatan laba bersih per lembarnya mencapai sekitar 103% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu ditunjang dengan adanya rilis EPS, earning per share-nya si stok Nvidia ini di tanggal 18 Agustus 2021. Permintaan kartu grafis di tengah masa pandemi ini menjadi penopang penguatan earning Nvidia, ditambah lagi maraknya mining cryptocurrency turut menjadi faktor penguat demand kartu grafis. Dengan harga yang sudah dipecah ini diharapkan menarik minat investor untuk mengakumulasi saham tersebut. Dan area beli kita untuk Nvidia, untuk targetnya ada di antara $180 sampai $190 per lembarnya, dengan target pendek di $205 per lembarnya dan target tertingginya di 250. Menurut tim analis kami dan beberapa source yang ada, Mbak Dian. Oke. Baik, S&P 500 dan juga saham Nvidia ini nampaknya perlu menjadi perhatian khusus bagi para pelaku investor dan juga pelaku pasar, begitu ya? Betul. Baik, Bu Vini, sangat detail nih penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi informasi penting dan juga referensi bagi pelaku pasar dan juga investor. Baik, Mbak Dian. Terima kasih untuk waktunya, sukses terus, dan tetap jaga kesehatan, Bu Vini. Terima kasih. Baik, demikian tadi analis PT First Futures, Vini Fibilita. Dan jika Anda membutuhkan informasi, serta ingin berkonsultasi, Anda bisa kunjungi website www.firstfutures-official.com. Selanjutnya, Smart People, kami akan sampaikan beberapa event kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Untuk hari Selasa, 27 Juli, mata uang US dollar ada CB Consumer Confidence. Kemudian di hari Rabu, 28 Juli, mata uang Australian dollar ada CPI, ada term min CPI. Untuk mata uang dolar Kanada ada CPI. Sementara itu untuk mata uang US dollar ada crude oil inventories. Di hari Kamis 29 Juli, mata uang US dollar ada FOMC statement, FOMC press conference, dan juga ada advance pound sterling. Untuk hari Jumat 30 Juli, untuk mata uang pound sterling, ini ada core PCE price index. Demikian Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan beragam informasi ekonomi bisnis, dunia, dan dalam negeri lainnya setiap hari Senin jam 3 sore. Jangan lupa untuk Anda kunjungi channel YouTube First Futures Official, subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, saya Dian Marta dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terapkan selalu 6M. Memakai double masker, mencuci tangan di air mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa.